Pada masa silam ketika kerajaan Majapahit mencapai puncak kemegahannya di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk, terdapat sepasang suami istri yang hidup dalam kesederhanaan. Pasangan tersebut bernama Jaka Pandelegan dan Nyai Pandelegan, yang tinggal di sebuah kawasan subur di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Sidoarjo. Mereka dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati, meskipun memiliki pengaruh besar di lingkungan tempat tinggal mereka karena budi pekerti yang sangat luhur. Kehidupan mereka berdua didasari oleh rasa kasih sayang yang sangat mendalam serta pengabdian yang tulus terhadap alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kawasan tempat mereka tinggal pada waktu itu masih berupa hamparan lahan luas yang belum banyak dijamah oleh tangan manusia secara maksimal. Namun di tangan Jaka Pandelegan, tanah tersebut berubah menjadi ladang yang sangat produktif dan memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Mereka berdua bukanlah bangsawan, melainkan warga biasa yang memiliki semangat kerja keras yang tidak pernah padam demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap pagi sebelum matahari terbit, mereka sudah berada di ladang untuk menyapa tanah dan tanaman dengan penuh rasa syukur serta doa keselamatan. Keharmonisan hubungan antara Jaka Pandelegan dan Nyai Pandelegan menjadi inspirasi bagi para penduduk desa lainnya yang sering berkunjung untuk belajar. Nyai Pandelegan dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar dalam mengolah hasil bumi sehingga tidak ada satupun butir padi yang terbuang sia-sia. Mereka percaya bahwa tanah adalah titipan Tuhan yang harus dijaga kelestariannya dengan cara mengolahnya secara bijaksana, tanpa merusak keseimbangan alam yang ada. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari tumpukan emas melainkan dari kedamaian hati saat melihat hamparan tanaman yang tumbuh dengan sangat subur. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, nama mereka mulai dikenal luas hingga keluar wilayah karena keajaiban yang sering terjadi di lahan pertanian mereka. Banyak orang menganggap bahwa mereka memiliki restu khusus dari alam karena hasil panen mereka selalu berlipat ganda dibanding petani lainnya. Jaka Pandelegan selalu berpesan kepada setiap orang agar selalu bekerja dengan niat yang murni serta menyerahkan segala hasilnya kepada kehendak Tuhan. Inilah dasar utama kehidupan mereka yang tenang di tengah hiruk-pikuk kemajuan peradaban Majapahit yang saat itu sedang berada di masa keemasan. Keahlian Jaka Pandelegan dalam mengolah lahan pertanian memang tidak ada tandingannya di seluruh wilayah timur Pulau Jawa pada saat itu. Beliau memahami dengan sangat baik kapan waktu yang tepat untuk menanam serta bagaimana cara mengatur pengairan agar padi dapat tumbuh dengan sempurna tanpa kekurangan air. Pengetahuan ini didapatkan dari pengalaman panjang serta ketekunan dalam mengamati isyarat alam yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya setiap hari. Hal ini membuat lahan mereka selalu menghasilkan bulir padi yang besar dan bernas serta memiliki warna kuning keemasan yang sangat cantik. Nyai Pandelegan pun memiliki peran yang tidak kalah penting karena beliaulah yang mengatur sistem penyimpanan padi agar tetap awet dalam jangka waktu lama. Beliau membangun lumbung padi yang sangat kokoh dan bersih, sehingga terhindar dari gangguan hewan perusak maupun kelembapan udara yang tinggi. Kerjasama yang sangat apik antara suami dan istri ini membuat desa mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan meskipun musim kemarau sedang melanda. Semua warga desa merasa sangat beruntung memiliki sosok seperti mereka yang tidak pelit dalam membagikan ilmu pertanian kepada siapapun. Ketulusan mereka dalam membantu sesama membuat daerah tersebut menjadi sangat makmur dan menjadi pusat perhatian bagi para pedagang yang melintas. Jaka Pandelegan sering memberikan benih padi unggul secara cuma-cuma kepada para petani miskin agar mereka bisa mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih layak. Beliau meyakini bahwa kemakmuran harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat memicu perselisihan di kemudian hari. Dedikasi tanpa pamrih ini membuat sosok Jaka Pandelegan sangat dihormati dan dianggap sebagai pelindung bagi para kaum agraris di wilayah tersebut. Kemakmuran yang luar biasa tersebut akhirnya menciptakan sebuah fenomena yang jarang terjadi, di mana lumbung padi mereka selalu penuh sesak setiap saat. Padi yang dihasilkan dari lahan mereka memiliki kualitas yang sangat istimewa sehingga nasi yang dihasilkan terasa lebih harum dan pulen dibandingkan padi pada umumnya. Banyak orang meyakini bahwa kesuburan tanah tersebut merupakan buah dari kesetiaan mereka dalam menjalankan perintah Tuhan serta menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Inilah masa di mana pertanian menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi masyarakat di bawah naungan Panji Kerajaan Majapahit yang sangat perkasa. Berita mengenai keberhasilan panen yang luar biasa melimpah di desa tersebut akhirnya terdengar hingga ke pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan. Para pejabat kerajaan yang bertugas memantau ketersediaan pangan melaporkan bahwa ada seorang petani bernama Jaka Pandelegan yang memiliki kemampuan luar biasa.
Raja Hayam Wuruk yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya merasa sangat tertarik dengan laporan tersebut. Beliau ingin mengetahui lebih dalam mengenai teknik pertanian yang digunakan, serta rahasia di balik kesuburan lahan yang seolah tidak pernah habis tersebut. Kabar mengenai kemakmuran di wilayah tersebut menyebar dengan sangat cepat melalui para pedagang dan pengembara yang sering singgah di desa tersebut. Mereka menceritakan betapa banyaknya tumpukan padi yang tersusun rapi di setiap sudut rumah Jaka Pandelegan yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Raja Hayam Wuruk yang bijaksana melihat hal ini sebagai sebuah potensi besar yang dapat memperkuat ketahanan pangan seluruh kerajaan Majapahit. Keinginan raja untuk bertemu dengan sosok petani hebat tersebut semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya testimoni positif mengenai kepribadian Jaka Pandelegan. Pihak istana kemudian mulai mempersiapkan utusan khusus yang akan dikirim untuk menyampaikan apresiasi serta undangan resmi dari sang raja sendiri. Keberhasilan seorang warga dalam memajukan sektor pertanian dianggap sebagai sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan harus didukung sepenuhnya oleh pihak otoritas. Bagi pihak kerajaan kemakmuran, satu desa adalah cerminan dari keberhasilan kepemimpinan raja dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di seluruh wilayah kekuasaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran setiap individu dalam menyumbangkan karya terbaiknya bagi kemajuan bangsa dan negara pada saat itu. Keajaiban panen padi tersebut dianggap sebagai sebuah anugerah besar dari Tuhan yang harus dikelola dengan sebaik mungkin agar memberikan manfaat luas. Raja Hayam Wuruk menyadari bahwa sosok seperti Jaka Pandelegan adalah aset berharga yang dapat mengajarkan banyak hal kepada para punggawa kerajaan lainnya. Dengan semangat untuk memajukan sektor agraris kerajaan, maka diputuskanlah untuk mengirimkan serombongan utusan menuju desa tempat tinggal Jaka Pandelegan. Persiapan dilakukan dengan sangat matang agar pertemuan tersebut dapat berjalan dengan penuh penghormatan dan sesuai dengan tata krama istana yang berlaku. Suatu pagi yang cerah, rombongan utusan dari Istana Majapahit tiba di pinggiran desa dengan membawa panji-panji kerajaan yang berkibar dengan sangat gagah. Kedatangan mereka disambut dengan rasa cemas sekaligus bangga oleh warga desa yang belum pernah melihat langsung para prajurit dan pejabat dari pusat kota. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang memiliki tugas khusus untuk membujuk Jaka Pandelegan agar bersedia mengabdikan dirinya di istana. Mereka membawa berbagai macam hadiah sebagai bentuk penghargaan awal dari Raja Hayam Wuruk atas segala jasa yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut. Setelah sampai di depan rumah sederhana milik Jaka Pandelegan, pemimpin rombongan segera menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan sangat sopan. Beliau menjelaskan bahwa sang raja sangat terkesan dengan laporan keberhasilan panen dan ingin mengundang Jaka Pandelegan serta istrinya untuk tinggal di istana. Di sana mereka dijanjikan posisi yang terhormat sebagai ahli pertanian kerajaan yang akan bertugas mengawasi seluruh lahan milik negara di berbagai wilayah. Tawaran tersebut tentu saja merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi siapapun rakyat jelata yang hidup di bawah kekuasaan Majapahit. Nyai Pandelegan yang mendampingi suaminya mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh utusan raja dengan penuh perhatian dan rasa haru yang mendalam. Beliau tidak menyangka bahwa kerja keras mereka di ladang yang terpencil ternyata mendapatkan perhatian yang begitu besar dari orang nomor satu di kerajaan. Namun di balik rasa bangga tersebut, ada kekhawatiran yang tersirat di wajah mereka berdua mengenai kehidupan yang akan mereka jalani di lingkungan istana. Kehidupan istana yang penuh dengan protokol tentu sangat berbeda dengan kebebasan yang mereka rasakan saat bekerja di tengah sawah yang luas. Para utusan tetap berusaha meyakinkan pasangan tersebut bahwa kehidupan di istana akan jauh lebih nyaman, dan semua kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh kerajaan. Mereka memberikan gambaran mengenai kemewahan serta kemudahan yang akan didapatkan jika mereka bersedia meninggalkan desa dan pindah ke pusat pemerintahan di Trowulan. Jaka Pandelegan mendengarkan dengan sabar, namun hatinya tetap merasa berat untuk meninggalkan tanah yang telah memberinya kehidupan selama bertahun-tahun. Pertemuan hari itu berakhir tanpa keputusan yang pasti karena Jaka Pandelegan meminta waktu untuk berdiskusi secara pribadi dengan istri tercintanya. Setelah para utusan beristirahat di tempat yang telah disediakan, Jaka Pandelegan dan Nyai Pandelegan duduk bersama di beranda rumah mereka untuk merenung. Jaka Pandelegan mengungkapkan perasaannya bahwa beliau merasa lebih bermakna jika tetap tinggal di desa untuk membantu para warga secara langsung. Beliau merasa bahwa jiwanya sudah menyatu dengan tanah ladang yang setiap hari beliau rawat dengan penuh kasih sayang dan tetesan keringat. Baginya kemewahan istana tidak sebanding dengan kepuasan batin saat melihat bibit padi mulai tumbuh dan menghijau di bawah sinar matahari pagi. Nyai Pandelegan juga merasakan hal yang sama,
karena beliau merasa sudah sangat mencintai kedamaian yang ada di lingkungan desa mereka yang asri. Beliau merasa canggung jika harus hidup dalam aturan istana yang ketat, dan kehilangan interaksi yang tulus dengan para tetangga di desa. Keputusan akhirnya pun diambil dengan penuh kemantapan hati bahwa mereka akan tetap bertahan di desa tersebut meskipun harus menolak tawaran emas dari sang raja. Mereka menyadari bahwa ridho Tuhan lebih utama daripada sekadar jabatan atau harta benda yang bersifat sementara dan bisa hilang kapan saja. Keesokan harinya, Jaka Pandelegan menemui pemimpin utusan kerajaan dan menyampaikan penolakannya dengan bahasa yang sangat santun agar tidak menyinggung perasaan raja. Beliau menjelaskan bahwa pengabdiannya kepada kerajaan tetap akan dilakukan, namun dari kejauhan dengan cara memastikan pasokan pangan tetap terjaga. Jaka Pandelegan memohon agar sang raja memaklumi keinginannya untuk tetap menjadi petani biasa yang hidup di tengah-tengah rakyat kecil di pedesaan. Penolakan ini tentu saja membuat para utusan merasa terkejut, karena jarang sekali ada rakyat yang berani menolak undangan langsung dari sang penguasa tertinggi. Mendengar alasan yang begitu tulus, para utusan tidak bisa memaksa lebih jauh karena mereka melihat keteguhan hati yang luar biasa dari sosok Jaka Pandelegan. Namun sebagai wakil raja, mereka harus memberikan laporan yang lengkap mengenai hasil pertemuan tersebut, termasuk alasan di balik penolakan yang diberikan. Ada rasa hormat yang muncul di hati para utusan saat melihat kesederhanaan dan ketulusan pasangan suami istri ini dalam menjalani prinsip hidup mereka. Kabar penolakan ini pun segera dikirimkan kembali ke Trowulan melalui kurir cepat agar sang raja segera mengetahui perkembangan situasi yang terjadi di lapangan. Raja Hayam Wuruk yang menerima laporan tersebut tidak merasa marah melainkan merasa semakin kagum dengan integritas yang dimiliki oleh Jaka Pandelegan. Namun, sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum kerajaan, sang raja memberikan sebuah perintah terakhir yang harus dilaksanakan oleh pasangan tersebut sebagai syarat. Perintah tersebut adalah agar seluruh hasil panen padi yang saat itu memenuhi lumbung segera dipindahkan ke lumbung kerajaan di pusat kota. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi negara karena mereka memilih untuk tidak tinggal di istana sebagai ahli pertanian resmi. Utusan kerajaan kembali mendatangi Jaka Pandelegan untuk menyampaikan perintah terbaru tersebut yang harus segera dilaksanakan tanpa ada alasan apapun lagi. Jaka Pandelegan menerima perintah itu dengan kepala tertunduk sebagai tanda kepatuhan seorang rakyat terhadap rajanya yang sangat beliau hormati. Beliau menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir bagi dirinya dan istrinya untuk menunjukkan sejauh mana kesetiaan mereka terhadap kedaulatan Majapahit. Maka dimulailah proses pengumpulan seluruh padi dari ladang dan lumbung untuk segera diangkut menuju pusat kerajaan menggunakan pedati-pedati besar. Seluruh warga desa ikut membantu proses pemindahan padi tersebut dengan perasaan sedih karena mereka tahu bahwa lumbung desa akan menjadi kosong setelah ini. Nyai Pandelegan pun terlihat sibuk memastikan setiap butir padi masuk ke dalam karung-karung besar dengan teliti agar tidak ada yang tercecer di jalan. Suasana di desa tersebut menjadi sangat sibuk namun terasa sunyi, karena pasangan Pandelegan lebih banyak diam dan berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Mereka seolah-olah sedang mempersiapkan sebuah perpisahan besar dengan semua jerih payah yang telah mereka hasilkan selama bertahun-tahun di desa itu. Para prajurit kerajaan berjaga di sekeliling lumbung untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan oleh pimpinan mereka di pusat. Jaka Pandelegan meminta izin untuk masuk ke dalam lumbung terakhir, guna melakukan pembersihan sisa-sisa padi yang mungkin masih tertinggal di sudut ruangan. Beliau ditemani oleh Nyai Pandelegan yang selalu setia berada di sampingnya dalam keadaan suka maupun duka yang sedang mereka hadapi saat ini. Tidak ada yang menyangka bahwa momen tersebut akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka dengan dunia luar, karena sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Setelah beberapa lama berada di dalam lumbung, para prajurit mulai merasa curiga, karena suami istri Pandelegan tidak kunjung keluar untuk memberikan laporan akhir. Pemimpin utusan kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk memeriksa ke dalam lumbung, guna memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ruangan lumbung tersebut dalam keadaan kosong melompong tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Hanya tersisa tumpukan padi yang sangat banyak, namun sosok Jaka Pandelegan dan istrinya telah hilang secara misterius, seolah lenyap di telan bumi. Pencarian segera dilakukan di seluruh sudut lumbung dan area sekitar desa, namun tidak ada satupun jejak yang ditemukan yang menunjukkan keberadaan mereka. Para warga desa mulai berdatangan dan merasa sangat kehilangan karena sosok yang selama ini menjadi panutan mereka telah tiada tanpa meninggalkan pesan terakhir.
Banyak orang meyakini bahwa Jaka Pandelegan dan Nyai Pandelegan telah melakukan moksa atau kembali ke hadirat Tuhan bersama raga mereka, karena kesucian hati mereka. Kejadian ajaib ini segera dilaporkan kepada Raja Hayam Wuruk, yang kemudian merasa sangat sedih sekaligus menyesali atas paksaan yang telah diberikan. Kehilangan sosok petani hebat tersebut menjadi duka yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat di wilayah tersebut bahkan hingga ke pusat kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk menyadari bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh pasangan Pandelegan adalah bukti nyata dari kecintaan mereka terhadap prinsip hidup dan tanah air. Hilangnya mereka di dalam lumbung padi menjadi simbol bahwa mereka akan selalu menyatu dengan hasil bumi yang telah mereka rawat dengan penuh cinta. Cerita mengenai hilangnya mereka secara misterius menyebar dengan sangat cepat dan menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Sejak saat itu, tempat di mana lumbung padi tersebut berdiri, dianggap sebagai tempat yang sangat sakral, dan memiliki energi positif yang sangat kuat. Penduduk setempat sering datang ke lokasi tersebut untuk memberikan doa dan penghormatan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh pasangan Pandelegan semasa hidup. Mereka percaya bahwa meskipun raga mereka sudah tidak terlihat, namun semangat kerja keras dan ketulusan mereka tetap ada di sekitar desa tersebut. Segmen T38. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kesetiaan terhadap nilai-nilai luhur jauh lebih berharga daripada segala bentuk kemewahan duniawi yang ditawarkan oleh siapapun. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dan agar jasa-jasa mereka selalu diingat oleh generasi mendatang, maka Raja Hayam Wuruk memerintahkan pembangunan sebuah candi di lokasi tersebut. Candi itu diberi nama Candi Pari yang diambil dari kata padi dalam bahasa Jawa sebagai simbol kemakmuran dan latar belakang sejarah tempat tersebut. Pembangunan candi dilakukan dengan sangat teliti menggunakan bahan bata merah berkualitas tinggi yang mencerminkan kekhasan arsitektur pada masa keemasan kerajaan Majapahit. Bentuk candi yang unik dengan pengaruh gaya bangunan dari negeri seberang menunjukkan betapa tingginya apresiasi raja terhadap sosok Jaka Pandelegan.